fenomena kehidupan sekarang ini, kendatipun satu persatu Allah sudah menampakkan tanda-tanda kebesarannya, tapi sekali lagi karena di dalam hati ini ada namanya nafsu. Sekali lagi, karena di dalam hati ini ada namanya nafsu, dan kebanyakan nafsu itu akan cenderung untuk mencari enak dengan jalan yang mudah. Sekali lagi, nafsu itu mendorong seseorang itu mencari yang enak dengan jalan yang mudah. Contohnya apa? Yang enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini liputan bimbingan rohani di Lapas kelas 2A Sidoarjo dengan mengangkat topik waspadai perangkap setan, gunakan hati nurani. Bagi Anda yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita melalui channel ini. Selamat menyimak dan menyaksikan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadah, amma ba'd. Saudara-saudaraku yang seiman dan seagama, alhamdulillah sampai detik ini Allah berkenan memberikan kesehatan dan keselamatan buat kita, kesehatan dan kesempatan buat kita, sehingga pada kesempatan ini kita bisa hadir bersama-sama di masjid apa yang namanya? Di Masjid At-Taqwa yang ada di tengah-tengah pondok pesantren At-Taubah Lapas kelas 2A Sidoarjo. Maka mudah-mudahan duduk kita, takorup tadoruk kita ini senantiasa mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggenapi dan melengkapi duduk kita di Masjid At-Taqwa ini. Mari kita awali dengan niat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu i'tikafan fil masjidi lillahi ta'ala. Saudara-saudaraku yang seiman dan seagama, ni'matani maghbunun, dua nikmat yang sering dilupakan katsirun minan nas, kebanyakan dari manusia itu adalah as-sihah wal faraghu. As-sihah itu adalah nikmat kesehatan, wal faraghu dan nikmat luang atau kesempatan. Kenapa sehat itu adalah nikmat? Kita baru merasakan bahwa sehat itu nikmat setelah kita dirasakan sakit. Sakit apapun, sekali lagi, sakit apapun itu kalau kemudian dihitung dengan nilai uang, maka sungguh sangat mahal. Contoh, kita sesak nafas sehingga kita tidak bisa bernafas dengan lega, harus ditopang dengan tabung oksigen. Bayangkan, satu tabung besar itu hanya cukup 1 hari. Harga satu tabung itu kurang lebih sekitar 1 juta. Kalau kita tidak bisa bernafas dan harus dipandu dengan tabung, 1 bulan butuh uang berapa? 1 tahun butuh berapa? 365 juta. Itu baru oksigen. Mata, coba, ada yang pernah belein matanya? Ini aja kalau kemudian rasa sakit harus ke dokter. Ke dokter harus antri, yang mestinya hari itu harus bekerja, dia harus ke rumah sakit, antri dari pagi. Saking banyaknya pasien sampai sore baru pulang. 1 hari jikalau digunakan untuk bekerja udah dapat penghasilan berapa? Belum lagi bayarnya ke rumah sakit, bayar berapa? Obatnya bayar berapa? Dengan rasa sakitnya berapa? Padahal sehari. Sementara Allah ngasih kesehatan mata ini sepanjang hidup kita.
kita ada namanya mata kabur. Mata kabur itu ada dua macam. Dari jarak dekat berarti namanya plus, kalau jarak jauh namanya minus. Ini aja harus dipandu dengan kacamata. Nggak enak kemana-mana pakai kacamata. Kalau kemudian mata ini nggak dipandu dengan kacamata, mau baca ini sudah jembret semua. Ini nandakan berarti belum lagi jikalau kemudian mata ini sudah tidak bisa untuk melihat. Nah, inilah yang sesungguhnya, bahwa sesungguhnya nikmat sehat itu adalah karunia Allah yang paling besar. Namun manusia sering melupakan nikmat itu. Begitu pula nikmat kaki, nikmat tangan, nikmat bisa bicara. Maka sungguh keseluruhan itu terkandung nikmat yang sangat mahal harganya. Jadi sekali lagi, karunia Allah yang paling mahal, yang paling berharga, namun manusia itu sering melupakannya adalah nikmat sehat. Begitu pula nikmat sempat. Kita mungkin oleh Allah dikasih kesempatan, karena setiap langkah kaki kita ini akan senantiasa dipilihkan, memilih yang baik maupun memilih yang buruk, memilih yang beruntung atau memilih yang buntung, memilih yang membuat kita bahagia atau memilih membuat kita sengsara. Tapi sekali lagi, hidup ini adalah pilihan. Ketika kita melangkahkan kaki dalam pilihan itu, maka ternyata tidak sedikit di antara kita memilih jalan yang berbeda. Karena itu, di dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan dari Jabir, sahabat yang langsung menceritakan adalah Jabir. Dari Jabir dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, antara aku dan kalian semua, satu ketika Rasulullah Muhammad SAW berada di tengah-tengah sahabat, antara aku dengan kalian semua seperti seorang laki-laki yang menyalakan api. Sekali lagi, antara aku dan kalian semua seperti seorang laki-laki yang menyalakan api. Dan kemudian datanglah belalang dan kupu-kupu mendekati api itu, dan jatuhlah belalang dan kupu-kupu itu ke dalam api. Sementara aku berusaha untuk memegang pinggang kalian, tapi kalian akan tetap terperosok ke dalamnya, ke dalam api itu. Apa maknanya? Ada dua hal, bahwa terkadang hadis ini bisa dimaknakan, bisa juga umat Rasulullah itu adalah seorang laki-laki itu, bisa juga umat Rasulullah adalah api itu, bisa juga umat Rasulullah itu adalah belalang dan kupu-kupu itu. Kalau umat Rasulullah diibaratkan seperti belalang dan kupu-kupu itu, sekali lagi, kalau umat Rasulullah diibaratkan seperti belalang dan kupu-kupu itu, maka kemudian Rasulullah adalah seseorang itu, sementara api itu adalah tipuannya. Tapi terkadang kalau kemudian umat Rasulullah itu adalah belalang dan kupu-kupu itu, ayat-ayat kauniyah, ketika ada lampu, kira-kira belalang dan kupu-kupu itu di kegelapan itu menjauh dari yang terang itu atau mendekati yang terang itu. Maka belalang kupu-kupu itu akan mendekat ke lampu itu. Begitu pula di tengah kegelapan, maka kemudian ketika ada api menyala, belalang dan kupu-kupu itu mendekat kepada api itu. Apa artinya? Bahwa dalam kehidupan ini penuh dengan tipuan yang kemudian bisa memerosokkan ke dalam apa? Memerosokkan ke dalam api itu. Apalagi dalam fenomena kehidupan sekarang ini, kendatipun satu persatu Allah sudah menampakkan tanda-tanda kebesarannya,
Tapi sekali lagi, karena di dalam hati ini ada namanya nafsu. Sekali lagi, karena di dalam hati ini ada namanya nafsu, dan kebanyakan nafsu itu akan cenderung untuk mencari enak dengan jalan yang mudah. Sekali lagi, nafsu itu mendorong seseorang itu mencari yang enak dengan jalan yang mudah. Contohnya apa? Yang enak tapi jalannya mudah. Kira-kira apa, saudara? Mencari sesuatu yang enak tapi jalannya mudah. Yang paling geres sekarang dan sedang ditangani oleh kepolisian sekarang ini adalah judi online. Disingkat dengan judol. Nah, siapapun yang ada dalam lingkaran judi online ini adalah orang-orang yang ingin kaya. Sekali lagi, adalah orang-orang yang ingin kaya dengan jalan pintas. Karena apa? Tipuan-tipuan media elektronik, tipuan-tipuan media online, maka mereka yang menjerat korban itu adalah dengan iming-iming, cukup dengan 10.000. Janjinya akan mendapatkan. Kemarin tiba-tiba ada WA, assalamualaikum. Di WA itu kalau di awal dengan assalamualaikum, maka tentu kata assalamualaikum itu adalah sebagian dari penipu-penipu yang ada di media sosial. Kemudian saya tanya, siapa, nomor WA siapa? Langsung menawarkan. Ini ada tawaran pekerjaan yang menarik dengan platform yang tanpa mengurangi aktivitas Anda. Bila sehari Anda melakukan ini, Anda akan mendapatkan sekian. Sehari full Anda akan mendapatkan sekian. Dan Anda dalam sehari akan mendapatkan penghasilan antara 30.000 sampai 2 juta. Menarik enggak ini? Menarik. Terus saya tanya, bagaimana caranya? Anda cukup dengan memberikan kata like dan melanjutkan dari apa? Setelah itu saya dikasih link 3 link. Silahkan Anda klik 3 link ini. Maka ini jika orang itu tidak sadar terus diklik klik, bisa juga terjerat di judi online. Bisa juga mereka akan menguras isi apa yang ada di HP kita. Karena sekarang ini dunia itu sudah ada dalam genggaman tangan kita. Orang ingin belanja sekarang tidak butuh ke toko, tinggal milih. Tidak, orang ingin beli makanan tidak butuh ke warung, tinggal go food. Sekarang dunia itu hanya ada di genggaman. Nah, inilah yang sesungguhnya berbicara tentang judi. Sepanjang sejarah namanya judi itu tidak ada ceritanya orang yang terlibat judi itu kaya. Yang kaya hanya bandarnya saja. Kenapa? Ternyata di judi online itu ada perangkat yang digunakan untuk menjebak, sehingga siapapun yang mau berjudi secara online tidak pernah menang, dan hanya dikasih satu kali aja kesempatan untuk menang, supaya mereka akan terus sampai hartanya habis. Sampai hartanya habis. Tapi yang kaya itu tetap bandarnya. Dan di dalam judi itu terkandung penipuan, terkandung penggelinciran, terkandung iming-iming yang di situ. Benar jikalau Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menegaskan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaiton. Apa itu? Innamal khamru, sesungguhnya narkoba, wal maisiru dan judi, wal ansabu
buat sesajen, wal azlamu mengundi nasib dengan anak panah, rijsun adalah perbuatan keji, min amali syaitan termasuk perbuatan setan. Pertanyaannya, kenapa judi itu termasuk min amali syaitan? Kata syaitan itu, ada ulama yang mengatakan setan itu makhluk. Setan itu adalah makhluk dari golongan jin yang jahat, dari golongan iblis. Ada yang mengatakan setan itu adalah sifat. Sekali lagi, ada yang mengatakan setan itu makhluk golongan iblis. Ada yang mengatakan setan itu adalah sifat dari kata syato, menjauhkan. Fungsi setan itu adalah menjauhkan segala kebaikan yang membawa kebahagiaan. Sekali lagi, setan itu adalah sesuatu yang menjauhkan kita dari kebaikan yang membawa kebahagiaan dan keselamatan menuju jalan kesesatan. Lah inilah yang kemudian menjadi target setan untuk menggelincirkan manusia melalui apa? Perangkap-perangkap itu. Narkoba. Sepanjang sejarah orang yang terjebak dan terlibat narkoba, bahkan bosnya narkoba aja dia tidak akan mau. Saudara pernah lihat film Mandarin? Itu kebetulan dia adalah bos sindikat narkoba. Satu ketika anak buahnya itu menjual narkoba kepada anaknya, dan kemudian dia marah betul sampai dibunuh yang menjual narkoba pada anaknya itu, karena dia tahu bahwa narkoba itu akan merusak masa depannya. Jadi penjualnya aja, bosnya aja tidak akan pakai itu. Sepanjang sejarah, orang yang sudah terjebak artinya memang itu adalah satu kenikmatan, tapi sekali lagi kenikmatan yang sesaat. Kenikmatan yang sesaat. Artinya apa? Ini sekali lagi Rasulullah telah menampakkan, sekali lagi Rasulullah itu sudah menunjukkan jalan. Bahkan satu ketika, sebagaimana Rasulullah tegaskan di dalam Sahih Bukhari hadis nomor 8737, di Sahih Bukhari hadis nomor 8737, Rasulullah bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah, seluruh umatku ini akan masuk surga, ilaman aba, kecuali orang yang enggan. Lah, mendapatkan dawuh Kanjeng Nabi seperti itu, sahabat ini penasaran. Qalu, sahabat bertanya, wa may ya Rasulullah wa may ya'ba, wahai utusan Allah, siapakah orang yang enggan itu? Siapakah orang yang enggan itu? Qala, Rasulullah bersabda, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Man ata'ani, siapa yang taat kepadaku, dialah orang yang masuk surga, dan siapa yang mendurhakaiku, dialah orang yang enggan itu. Maka sungguh jikalau kemudian kita sandingkan dua hal tadi, yang pertama bahwa Rasulullah dengan umatnya itu seperti seorang laki-laki, api dan kupu-kupu belalang. Kadang-kadang kupu-kupu belalang ini akan tergiur oleh sesuatu yang dianggap indah, tapi pada dasarnya akan membakar dirinya ke dalamnya. Ketika sesuatu yang dia anggap indah dan kemudian pada akhirnya akan membakar dirinya ke dalamnya, dan Rasulullah dengan sekuatnya memegang supaya tidak masuk ke dalam api itu. Rasulullah berusaha untuk menjaga supaya tidak masuk itu, tapi tetap aja lari ke dalamnya untuk membakar dirinya dengan api itu. Segala sesuatu yang kita lakukan tentu seluruhnya ada resiko. Ibarat kita masuk kendaraan ada tulisannya,
barang rusak atau hilang resiko ditanggung penumpang. Sekali lagi, barang rusak atau hilang resiko ditanggung penumpang. Sama persis kita hidup di dunia ini, keseluruhan rambu-rambu sudah ada. Kita ada di jalan raya, ada rambu-rambu yang ada, dengan harapan supaya laju kendaraan ini berjalan lancar dan selamat. Tapi ada orang yang memotong jalan, ada orang yang melanggar rambu-rambu lalu lintas itu, ada orang yang kemudian berjalan berlawanan sehingga terjadilah kecelakaan itu. Kehidupan yang kita jalani pun demikian. Karena itulah barangkali seluruhnya yang ada ini, semuanya, yakinlah bahwa seluruhnya yang ada ini adalah sebagai bayang-bayang fata morgana. Orang hidup ini yang dicari, hidup itu senang apa susah? Bahagia apa sengsara? Selamat apa celaka? Sehat apa sakit? Tentu setiap orang akan cari hidup yang bahagia, senang, selamat, dan sukses. Sekali lagi, setiap orang tentu akan berkeinginan hidupnya senang, bahagia, selamat, dan sukses. Tapi sekali lagi, ada makhluk Allah yang lain tidak rela manusia senang, bahagia, selamat, dan sukses. Siapakah dia? Dialah iblis. Kenapa? Karena iblis ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala udah diusir dari surga. Ketika iblis diusir dari surga, bukan hanya iblis itu keluar, tapi sebelum keluar, iblis itu tidak menyadari kenapa iblis itu diusir dari surga. Iblis itu malah menyalahkan sekitarnya, menyalahkan Allah, menyalahkan Adam, dan sambil membawa dendam kesumat, maka iblis itu meminta dua hal. Yang pertama, minta dipanjangkan usianya, ditangguhkan usianya sampai kiamat. Yang kedua, minta izin untuk menggoda Adam dan anak cucunya untuk ikut bersama ke dalamnya. Dan inilah yang sesungguhnya perangkap-perangkap itu akan senantiasa ditebarkan. Ranjau-ranjau bujuk rayu setan itu akan disebarkan. Dan berbicara tentang nafsu, sekali lagi, berbicara tentang nafsu itu tidak pernah habis, tidak pernah selesai. Ketika kita tidur, kita kan butuh hanya tidur, bisa tidur nyenyak kan? Apakah kita tidur di atas karpet, di atas lantai, di atas kasur, bahkan di atas kasur yang berharga? Keseluruhannya kan butuhnya tidur nyenyak. Yang kedua, ketika kita bawa jam, tujuan kita bawa jam apa? Bisa lihat waktu. Tapi karena nafsu, maka tidak cukup dengan jam yang menunjukkan waktu, tapi menunjukkan gengsinya. Bahkan di media kemarin ada seseorang yang diketahui memakai jam tangan seharga 1,1 miliar. 1,1 miliar. Artinya apa? Ukurannya hanya adalah ini tinggal lihat fungsi atau lihat gengsi. Kalau lihat gengsi tidak pernah habis. Saat kita hidup sederhana, kita cukup makan di warteg, cukup di penyetan. Kalau kita makan di penyetan, hanya butuh uang tidak lebih dari 20.000. Kalau makan tempe penyet, tidak lebih dari 20.000. Kalau kita makan lele penyet, tidak lebih dari 20.000. Tapi begitu ekonomi sudah mulai membaik, satu persatu, bahkan kemudian pangkat sudah ada di pundak, mobil sudah
Maka tentu ketika selaras dengan perjalanan waktu, pangkat semakin naik, status sosial semakin naik, sehingga ada piranti apa yang dibutuhkan. Satu, butuh kendaraan. Tentu kendaraan yang lebih bagus. Kendaraan yang lebih bagus butuh apa? Baju yang lebih mahal. Kalau butuh makan sudah gengsi. Kalau kemudian makan di warteg atau penyetan, tentu akan makan di rumah makan yang lebih mewah. Tentu berbicara dengan tempat. Kalau jenengan beli air mineral, gelas air mineral itu di warung sebelah jalan, harganya hanya 4.000. Sama air mineralnya dengan botol yang sama, dengan merek yang sama, begitu masuk ke resto bintang 7, maka harganya bisa di atas 20.000. Masuk di bandara, harga itu jadi 25.000. Masuk lagi bisa 50.000, padahal di tepi jalan itu 4.000. Pertanyaannya, kenapa seperti itu? Itu adalah bayang-bayang fata morgana yang oleh nafsu selalu dikejar, padahal ukurannya sama. Maka tentu dalam hidup itu satu, apapun kondisi kita, apapun status kita, tapi bagaimana hasil akhir nanti. Demikian Hasil akhir yang kita capai bimbingan adalah rohani di Lapas Kelas 2A Sidoarjo. Bagi Anda yang baru bergabung, sebelum meninggalkan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafur